Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari K33 Fakultas TK mata kuliah Matematika 1 akan menjelaskan proyek mini matematika kami yang akan menjawab soal nomor 1. Lebih tepatnya persoalan terkait dengan roller coaster. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Rizky Kusuma dengan NIM 196241138. Semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raditya Ramsyah dengan NIM 196241115. Halo semuanya, perkenalkan saya Misael Gilan dengan NIM 196241135. Perkenalkan, nama saya Herlambang Setiaji Prabowo dengan NIM 196241123. Baik, saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1. Jadi soal nomor 1A lebih tepatnya kita ingin mencari dari grafik ini ya, yang mana gambarnya adalah ini ya, dari 0 sampai 8, mana titik tertinggi dan rendah dari lintasan roller coaster. Nah, menggunakan teorema nilai antara gitu ya. Nah, tentu kita tahu bahwa menentukan titik tertinggi dan terendah itu sama saja dengan mencari nilai maksimum minimum fungsi gitu ya. Jadi, tentunya dengan galat kurang 1/10⁻3, kurang dari ini. Gitu ya. Nah, dengan metode bagi 2 ya tentunya kita tahu bahwa dari grafik ini ya ini solusinya. Jadi kita kalau mencari titik tertinggi dan terendah, kita berarti harus menggunakan metode turunan gitu ya. Nah, berdasarkan turunan kita tahu bahwa calon titik maksimum atau minimum itu dapat kita lihat dari 3 hal, dari 3 titik, yaitu 3 titik stasioner, ada titik stasioner, ada titik singular yang tidak ada ya. Kenapa? Karena kalau kita cari turunannya, dia ini fungsi yang kontinu di R. Lebih khususnya di kontinu di 0,8, yaitu selang yang ingin kita tinjau. Sehingga singular itu tidak ada. Nah, salah satunya lagi selain itu adalah si titik ujung. Pertama, kita akan melihat kandidatnya, titik ekstremnya titik ujung. Tentu titik ujungnya kan A-nya 0, B-nya 8, sehingga nanti FA-nya 4 dan FB-nya adalah 3/8 yang diaproksimasi oleh 2,96807. Nah, sekarang yang agak sulit adalah mencari si titik di mana F aksen X-nya sama dengan 0 atau titik stasionernya. Dalam hal ini kita akan gunakan metode bagi 2 untuk memproksimasi nilai sis-nya. Gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa tentu bisection method itu bekerja dengan cara kita membagi 2 buah interval, misalkan interval awalnya A, B, yang memenuhi nilai fungsinya itu dia yang kalian dari kedua nilai fungsinya itu nilainya negatif. Tuh, kemudian kita mencari titik tengahnya, misalkan saja T. Kalau GT sama dengan 0, maka T adalah akar bagi GX. Kalau tidak, lakukan langkah selanjutnya, yaitu yang ini. Ya, jadi A, B kita bagi jadi sub selang yang lebih kecil. Kalau GT kali GA-nya negatif, maka pilih A, T. Kalau GT kali GB kurang negatif, maka T, B yang dipilih. Dan kita lakukan langkah yang sama. Nah, perhatikan bahwa soal meminta agar galatnya kurang dari 1/10⁻3. Nah, menurut teorema galat bagi metode bagi 2, ya, ini adalah bunyi teoremanya. Nah, errornya itu bisa dibatasi oleh B min A per 2 pangkat N, ya. Dengan PN adalah suku ke N dari barisannya dan N-nya harus lebih dari sama dengan 1. Nah, sehingga kalau misalkan kita ingin membuat dia kurang dari 1/10⁻3, kalau kita mau dia kurang dari 10⁻3, maka N-nya itu minimal kita harus lakukan iterasi sebanyak 13 kali untuk bisa mendapatkan galat yang kurang dari 10⁻3. Nah, selanjutnya ya kita akan menggunakan metode bagi 2 ya. Nah, kita punya F aksen X-nya sama dengan ini. Nah, kita mau tahu kapan dia sama dengan 0 si F aksen X-nya. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan metode bagi 2. Dalam hal ini kita akan menggunakan program Python. Ini adalah kodenya. Dan kalau misalkan saya uji ya, misalkan ini adalah kodenya ya, ini programnya. Misalkan saya uji, kita mulai dari 0 sampai 8, kita dapatkan ini proses iterasinya, kemudian ini hasil akhirnya yaitu 1,77 sekian. Itu adalah hertznya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita coba 5,7, 5 dan 7, kita dapatkan 5, sekian. Dan kalau kita coba lagi, untuk interval 6 sampai 8, kita dapatkan 7, sekian. Jadi kita punya 3. Ya, dengan memilih 0,8, 5,7, dan 6,8, kita dapatkan
titik stasionernya adalah ini dengan nilainya adalah ini, X2 adalah ini dengan nilainya ini, dan X3 adalah ini dengan nilainya adalah ini. Nah, kita bisa menentukan keekstrimannya dari pergantian tanda f aksen x-nya. Nah, kalau kita uji maka pergantian tandanya plus negatif. Ini X1, X2, X3. Nah, dapat kita simpulkan bahwa X1, X3 itu adalah maksimum lokal dan X2 adalah minimum lokal. Nah, dari membandingkan titik-titik stasioner yang ada akan berlaku dengan membandingkan calon titik ekstrim yang tadi kita cari di awal, titik ujung dan titik maksimum minimum stasioner maksudnya. Nah, maka kita mendapatkan kesamaan ini sehingga berlaku titik tertingginya adalah si fx1, si x1, fx1 yang adalah ini, dan titik terendahnya adalah x2, fx2 yaitu adalah ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Pada bagian B, soal menyatakan bahwa agar turunan lintasan tidak terlalu curam, terdapat aturan keselamatan nih yang menyatakan bahwa sudut yang dibentuk oleh garis singgung pada titik lintasan menurun dengan garis horizontal itu tidak boleh lebih dari 75 derajat. Lalu kita disuruh untuk memeriksa apakah lintasan di atas itu memenuhi aturan tersebut atau tidak. Dengan petunjuk, kandidat titik dengan kemiringan minimum dapat ditaksir dengan metode bagi dua. Nah, langsung saja, pada F monoton turun ini akan diberikan terlebih dahulu nih selangnya. Dan hal ini bisa didapatkan dengan mencari titik stasioner f aksen x sama dengan 0 dari f, di mana fx sama dengan sepertiga x tambah setengah x kuadrat tambah 3 sin x plus 4. Turunannya adalah 3/2 tambah setengah x tambah 3 cos x. Nah, hal ini kita samakan dengan 0. Setelah itu, kita akan menggunakan program Python di soal A untuk mendapatkan 3 titik yang memenuhi persamaan di atas. Titik pertama adalah 1,7 bla bla bla, titik kedua adalah 5,06 bla bla bla, dan titik ketiga adalah 7,1 sekian. Lantas dengan membuat garis bilangan lalu memberikan tanda pada setiap selang-selangnya, kita akan mendapatkan hasil seperti ini, di mana F monoton naik di sini dan F monoton turun di sini. Lalu kita cek nih, untuk setiap X anggota selang X1 sampai X2 dan X3 sampai 8 itu berlaku mutlak F aksen X kurang dari sama dengan tan 75 derajat. Itu hampirannya sekitar 3,7 sekian. Adapun nilai maksimum F aksen X itu bisa dicari dengan mencari titik stasionernya di 0,8. Kita bisa lihat nih, F aksen X sama dengan sekian dan F double aksen X itu sama dengan sekian. Kita turunin lagi. Nah, setelah itu kita sama denganin dengan 0. Nah, ini sama kayak langkah sebelumnya nih. Dengan menggunakan kode Python yang telah dibuat di bagian A, akan didapatkan bahwa F aksen pertama itu 3,3 sekian dan F aksen kedua yaitu 6,1 sekian. Dengan mutlak, F aksen X aksen pertama adalah 3,1 sekian dan mutlak F aksen X aksen 2 adalah 1,4 sekian. Setelah itu akan kita cek apakah titik tersebut memenuhi aturan keselamatan pada lintasan ini. Mutlak F aksen X aksen 1 itu kurang dari tan 75 derajat dengan hampiran 3,7 sekian, sehingga pada selang monoton turun X1, X2, lintasan tuh memenuhi aturan keselamatan. Nah, sekarang akan ditentukan apakah pada selang X3 dan 8, lintasan itu memenuhi nggak sih aturan keselamatan pada titik ini? Caranya gimana? Dengan ngecek apakah titik kritis pada selang ini itu melebihi persyaratan atau enggak. Kesimpulan yang kita dapat adalah di selang X38, F itu memenuhi aturan keselamatan. Perlu diperhatikan bahwa di setiap selang monoton turun, roller coaster itu memenuhi aturan keselamatan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa roller coaster secara keseluruhan itu tuh memenuhi aturan keselamatan. Terima kasih. Baik, untuk yang bagian C,
kita diminta untuk memanjangkan yang awalnya roller coasternya itu hanya sampai 0 sampai 8, kita diminta memanjangkannya dari 8 sampai 12. Namun ada aturan yang harus kita penuhi, yaitu harus panjang roller coaster yang selanjutnya itu atau yang dinamakan HX pada soal itu harus landai, cepat melandai. Dengan HX kita diberikan AE pangkat BX. Nah, untuk memanjangkan sebuah roller coaster, kita dapat menginterpretasikannya kalau pada X sama dengan 8 itu harus continue alias harus nyambung. Mengapa? Karena untuk dapat cepat melandai dan agar dalam maksud yaitu memanjangkan jalur pasti harus nyambung, makanya harus continue. Oleh karena itu, pada poin yang pertama itu kita dapat membuat sebuah aturan yaitu kalau F8 sama dengan H8 agar HX dan FX yaitu harus continue pada X sama dengan 8. Lalu dengan diminta juga pada soal yaitu harus cepat melandai. Oleh karena itu kita dapat menginterpretasikannya kalau pada X sama dengan 8 kemiringan HX harus sama dengan kemiringan FX sehingga F aksen 8 atau kemiringan dari F yaitu F aksen 8 harus sama dengan H aksen 8. Nah, misalnya juga kita udah ketahui fx sama dengan 3/2x min 1/4 x kuadrat plus 3 sin x plus 4 dapat kita turunkan menjadi f aksen x 3/2 min setengah x tambah 3 cos x. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan nilai A dan B agar grafiknya kontinu di x sama dengan 8. Nah, menggunakan syarat tersebut yang udah kita tentukan sebelumnya yaitu cara spesifik yaitu yang poin pertama yaitu F8 sama dengan H8, maka dari itu kita dapat membuat sebuah persamaan yaitu maka sebelum kita buat itu kita harus tentukan dulu F8-nya itu apa. Maka dengan itu kita masukkan F8-nya menggantikan X, lalu kita dapat F8-nya yaitu 3 sin 8. Kita lakukan hal yang sama kepada F aksen 8. Pada F aksen X kita masukkan 8-nya jadi F aksen 8, maka kita dapat min 5/2 tambah 3 cos 8. Maka dengan pengetahuan tersebut kita dapat membuat sebuah persamaan yaitu H8 yaitu AE BX dengan X diganti 8 jadi AE 8B sama dengan 3 sin 8. Kita namakan ini sebagai persamaan 1. Selain itu, menurut syarat poin yang kedua, haruslah H aksen 8 sama dengan F aksen 8. Lalu kita turunkan AEBX-nya, turunkan terhadap X, maka didapatkan ABE pangkat 8B. Dan 8-nya dapat dari, kita dimasukkan 8. Lalu F aksen 8-nya kita masukin, lalu kita namakan itu sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan pertama, yaitu yang ini, kita dapat mengekspresikan A-nya yaitu AE pangkat 8B sama dengan 3 sin 8, lalu A sama dengan 3 sin 8 per E pangkat 8B. Dengan mensubstitusikan nilai A ke persamaan kedua, maka kita akan dapat nilai B-nya. Representasi dari nilai B, yaitu B sama dengan min 5/2 tambah 3 cos 8 per 3 sin 8. Yaitu ini dapat kita hitung dalam kalkulator, maka kita dapat nilai B-nya yaitu sekitar min 0,989362. Dengan nilai B yang ini, maka kita dapat substitusi ke ekspresi A, lalu kita dapat A-nya itu sekitar 81,861. Lalu kita coba masukkan ini ke fungsi eksponensial pada lintasan baru yaitu Hx sama dengan AE pangkat Bx dapat dinyatakan dengan 81,825,88161 E pangkat min 0,989352X dengan X lebih dari 8. Lalu kita coba juga pada Desmos dan didapatkan bahwa benar ya, pada 8 itu nyatu, continue dan juga turunannya cepat melandai sesuai yang diminta oleh soal. Baik, dengan soal bagian C ini sudah terjawab, maka telah terselesaikanlah tugas proyek mini kami. Saya Misael Gilan mewakili kelompok saya, pamit undur diri. Terima kasih.